Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan. Yang pertama ada Maya Firantinor dengan NIM 2111014220002. Yang kedua ada Miss Dalipah dengan NIM 2111014220004. Yang ketiga ada Nur Maulidah dengan NIM 211100142200027. Kali ini akan mempresentasikan atau memaparkan materi geomorfologi yang berjudul bentuk lahan asal antropogenik. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Pendahuluan. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk proses alam dan struktur geologis yang membentuk benang alam. Geomorfologi mencakupi kajian tentang berbagai bentuk lahan, mulai dari nampang, penampangan luas seperti bentang alam sehingga satuan terkecil seperti bentuk lahan. Bentuk lahan ini mencukupi berbagai sistem seperti penggunungan, vulkanik, pembukitan, kars, dan dataran yang terbentuk oleh proses alam dan komposisi batuan penyusunnya. Next. Menurut dari White 1973 dan menurut Dewey Dam 1979 mendeskripsikan bahwa bentuk lahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses dialami yang mempunyai susunan tertentu dan karakteristik fisik visual di mana bentuk lahan itu terbentuk sendiri. Next, dilanjutkan oleh Maulida. Baik, Verstappen pada tahun 1983 mengklasifikasikan bentuk lahan berdasarkan genesisnya atau proses terjadinya menjadi 10 macam bentuk lahan. Yaitu yang pertama ada bentuk lahan asal proses vulkanik, yang mana bentuk lahan tersebut berasal dari aktivitas vulkanisme. Yang kedua, bentuk lahan asal proses struktural, yang mana bentuk lahan tersebut terbentuk berasal dari proses geologi. Yang ketiga, ada bentuk lahan asal fluvial, di mana bentuk lahan tersebut terjadi akibat pengerjaan sungai. Yang keempat, ada bentuk lahan asal solusional, yang mana bentuk lahan tersebut terjadi atau terbentuk akibat pelarutan pada batuan yang mudah larut. Yang kelima adalah bentuk lahan asal denudasional, yang mana bentuk lahan tersebut terjadi akibat proses erosi atau degradasi. Yang keenam ada bentuk lahan asal aeolin. Bentuk lahan tersebut terjadi akibat proses erosi angin. Yang ketujuh ada bentuk lahan asal marin, yang mana bentuk tersebut terbentuk akibat aktivitas air laut. Yang kedelapan ada bentuk lahan asal glasial, yang mana bentuk lahan tersebut terbentuk akibat pengerjaan es. Yang kesembilan ada bentuk lahan asal organik, yang mana bentuk lahan tersebut terjadi akibat pengaruh aktivitas organisme. Yang kesepuluh ada bentuk lahan asal antropogenik, yang mana bentuk lahan tersebut merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia yang akan dijelaskan pada pemaparan materi kali ini. Baik, selanjutnya merupakan beberapa pengertian bentuk lahan antropogenik. Menurut Strahler, tahun 1983, bentuk lahan adalah konfigurasi permukaan lahan yang dihasilkan oleh proses alam. Lebih lanjut, Wheaton tahun 1984 menyatakan bahwa bentuk lahan merupakan morfologi dan karakteristik permukaan lahan sebagai hasil interaksi antara proses fisik dan gerakan kerak dengan geologi lapisan permukaan bumi. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk lahan merupakan bentang permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat dari struktur kulit bumi dan akibat dari proses alam yang bekerja pada batuan di dalam ruang dan waktu tertentu. Masing-masing bentuk lahan dicirikan oleh adanya perbedaan dalam hal struktur dan proses geomorfologi, relief atau topografi, dan material penyusun. Selanjutnya,
Menurut Verstappen tahun 1983 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor geomorfologi mayor yang berpengaruh dalam pengembangan lahan, yaitu bentuk lahan, proses geomorfologis, dan kondisi tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk lahan mencakup kemiringan lahan, proses geomorfologi mencakup banjir, tanah longsor, dan bahaya dari proses alam yang merugikan. Sedangkan mengenai kondisi tanah, antara lain mencakup kedalaman batuan dari pelapukan material. Karakteristik geomorfologis dalam hal ini bentuk lahan atau medan memberikan informasi yang dapat menentukan dalam penggunaan lahan suatu daerah tertentu. Antropogenik merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan aktivitas manusia, sehingga bentuk lahan antropogenik dapat disebut sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengaja dan direncanakan untuk membentuk bentuk lahan yang baru dari bentuk lahan yang telah ada, maupun aktivitas oleh manusia yang secara tidak sengaja telah merubah bentuk lahan yang telah ada. Selanjutnya, bentuk lahan antropogenik adalah bentuk lahan yang diubah oleh aktivitas manusia dari bentuk lahan alami yang sudah ada. Contohnya termasuk perubahan bentuk lahan marin menjadi pelabuhan atau pantai reklamasi seperti di Pantai Marina Semarang, serta waduk yang dibentuk dari lahan struktural dan fluvial. Selain itu, perubahan pada bukit akibat aktivitas manusia seperti yang terjadi di Bukit Ngoro, Mojokerto juga merupakan bentuk lahan antropogenik. Namun, bentuk lahan yang digunakan untuk sawah atau pemukiman tidak dianggap sebagai bentuk lahan antropogenik, melainkan sebagai penggunaan lahan land use karena keduanya tidak menggunakan bentuk fisik lahan, melainkan hanya memanfaatkan permukaan lahan yang ada. Selanjutnya ada aktivitas yang menyebabkan bentuk lahan antropogenik. Antropogenik sendiri merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan aktivitas manusia, sehingga bentuk lahan antropogenik dapat disebut sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Bentuk lahan antropogenik merupakan salah satu bentuk lahan mikro. Manusia dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar, dapat menyebabkan perubahan pada bentuk lahan yang telah ada menjadi bentuk lahan antropogenik. Aktivitas tersebut antara lain yang pertama ada aktivitas reklamasi, misalnya pada pantai. Yang kedua ada aktivitas pembangunan, pemanfaatan lahan yang menyebabkan perubahan yang mencolok pada bentuk lahan. Yang ketiga ada aktivitas penambangan atau pengambilan material yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk lahan. Aktivitas antropogenik di Indonesia banyak jumlahnya, namun tidak semuanya menghasilkan bentuk lahan yang potensial. Misalnya, aktivitas reklamasi pada pantai dapat menyebabkan erosi dan abrasi pada pantai tersebut. Aktivitas pembangunan waduk yang kurang tepat juga menyebabkan kerusakan pada daerah tangkapan hujan sekitar waduk yang sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan tanah berupa rekahan dan retakan tanah. Oleh karena itu, aktivitas antropogenik dalam merubah lahan hendaknya memperhatikan dampak terhadap lahan sekitarnya. Contoh bentuk lahan antropogenik yang pertama ada reklamasi. Reklamasi adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pengurangan atau pengeringan lahan. Contohnya adalah Pantai Marina Semarang yang terbentuk akibat aktivitas reklamasi. Kawasan yang direklamasi memanjang sepanjang garis pantai dengan panjang atau luas sekitar 200 hektar. Material yang digunakan dalam reklamasi ini meliputi breksi di bagian bawah dan batuan vulkanik di bagian atasnya. Perubahan garis pantai mengakibatkan perubahan arus mengarah ke pantai. Arus yang sedianya dapat tertahan di Pantai Marina, kemudian berubah arah masing-masing ke arah barat dan timur. Arus yang ke arah timur memiliki arus yang relatif besar dengan tidak membawa sedimen laut. Pada arus ini akan mengakibatkan abrasi terhadap pantai. Akibat abrasi pantai, sekitar 5 hektar lahan yang telah diuruk hilang. Abrasi diduga diantaranya disebabkan perubahan pola arus yang diakibatkan anjungan atau pemecah ombak yang dibangun sebuah industri di sebelah barat desa.
Petambak pemilik Arab yang hidupnya bergantung pada sumber daya pesisir mengalami kerugian akibat berkurangnya lahan tambak dan penurunan pendapatan akibat menurunnya produksi tambak dan tangkapan yang dipicu oleh abrasi dan pencemaran. Pengurukan kawasan pantai mengubah sifat arus air yang berdampak pada erosi pantai di daerah lain. Selain itu, reklamasi pantai juga meningkatkan jarak tempuh air sungai, mempengaruhi proses sedimentasi di muara, dan menyebabkan pendangkalan di sana. Oleh karena itu, setiap pengurukan kawasan pantai perlu memperhatikan sifat arus pantai untuk mencegah dampak negatif tersebut. Selanjutnya, contoh bentuk lahan antropogenik yaitu waduk. Waduk adalah kolam besar yang berfungsi untuk menampung air guna berbagai kebutuhan. Pembangunannya dilakukan dengan membangun bendungan yang mengalirkan air hingga waduk tersebut penuh. Waduk dapat terbentuk dari bentuk lahan alami seperti lahan struktural dan pluvial. Karena terbentuk oleh aktivitas manusia yang mengubah lahan menjadi cekungan, waduk termasuk dalam kategori bentuk lahan antropogenik. Dalam pembuatan waduk, selain harus memperhatikan teknik-teknik dalam pembuatan, waduk juga harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak sampai merusak daerah tangkapan hujan yang dapat menyebabkan rusaknya lahan. Biasanya ditandai dengan rekahan dan retakan pada tanah. Adapun contoh bentuk lahan selanjutnya ada pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, menaikkan, dan menurunkan penumpang, serta bongkar muat barang. Pelabuhan termasuk lahan antropogenik karena merubah bentuk lahan pesisir sebelumnya. Pembangunan pelabuhan harus memperhatikan aspek lokasi agar pelabuhan dapat berfungsi efektif tanpa mengancam lingkungan sekitar. Contohnya, pembangunan pelabuhan di Pontianak yang terletak di tepi sungai dapat menyebabkan pendangkalan akibat erosi dari daerah hulu. Selain itu, pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api di Provinsi Sumatera Selatan juga mengakibatkan kerusakan hutan bakau atau mangrove dan hutan nipah. Selanjutnya, contoh bentuk lahan antropogenik yaitu penambangan pasir. Penambangan pasir termasuk ke dalam lahan antropogenik karena aktivitas tersebut merubah bentuk lahan yang berbukit. Selain itu, penambangan pasir juga dapat mengakibatkan erosi dan sedimentasi, serta menurunkan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya, Bukit Ngoro yang terletak di sekitar daerah perbukitan dan patahan Watu Kosek Mojokerto. Bukit ini merupakan bukit dari bentuk lahan asal struktural yang kemudian telah mengalami degradasi akibat aktivitas masyarakat sekitar, yaitu adanya penambangan pasir dan pengambilan material yang dimanfaatkan sebagai tanggul lumpur Lapindo di Sidoarjo. Adapun dampak bentuk lahan antropogenik terhadap lingkungan, yang pertama ada kerusakan lingkungan akibat pengambilan bahan urugan untuk reklamasi dapat terjadi, seperti yang terlihat pada perbukitan Mangunharjo, Ngalian, di mana pengambilan material merusak vegetasi dan struktur tanah. Selain itu, proses pengangkutan bahan urugan ke kawasan pantai menimbulkan polusi debu akibat tanah yang berterbangan saat diangkut oleh kendaraan. Yang kedua, perluasan potensi pencemaran laut dapat terjadi akibat reklamasi yang memperluas daratan menuju laut. Hal ini meningkatkan potensi pencemaran karena limbah dari pabrik dan rumah tangga akan lebih mudah mencapai laut, yang berdampak buruk bagi ekosistem laut. Aktivitas di darat, baik saat reklamasi maupun pemanfaatan lahan hasil reklamasi, berpotensi memperburuk pencemaran dan memperparah sedimentasi di hilir sungai, yang dapat menghambat aliran air sungai ke laut. Yang ketiga, ada reklamasi pantai dapat menyebabkan abrasi yang merusak ekosistem, mengakibatkan penurunan jumlah biota laut. Material reklamasi yang digunakan menyebabkan kekeruhan di perairan yang berdampak pada menurunnya sumber daya perikanan serta kerusakan biota laut yang ada.
Selanjutnya, dampak bentuk lahan antropogenik terhadap sosial ekonomi. Yang pertama, reklamasi pantai seringkali mengurangi tempat yang seharusnya tersedia untuk kepentingan publik. Kawasan reklamasi umumnya dikuasai oleh pengelola dan digunakan untuk kegiatan bisnis dan industri. Padahal seharusnya kawasan tersebut menjadi area umum yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, terutama masyarakat sekitar. Yang kedua, keuntungan dari reklamasi pantai umumnya hanya dirasakan oleh pihak pengelola, seperti PT INF. Sementara masyarakat sekitar mengalami dampak negatif. Pemberian hak sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola pantai hasil reklamasi mengakibatkan penutupan alur sungai yang biasa digunakan nelayan untuk pendaratan perahu, sehingga banyak nelayan yang kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, relokasi pemukiman masyarakat pantai akibat reklamasi menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak negatif baik langsung maupun tak langsung dari reklamasi seperti penataan kota memaksa masyarakat pantai untuk pindah, yang berdampak pada perubahan pola hidup dan kondisi ekonomi mereka. Yang keempat, reklamasi menyebabkan kesenjangan antara kelas bawah dan kelas atas, di mana masyarakat berpenghasilan rendah terpinggirkan. Penataan ruang yang dilakukan berdampak pada peningkatan nilai lahan dan perubahan gaya hidup, menciptakan kawasan eksklusif yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat lama. Hal ini semakin memperlebar jarak ekonomi karena peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat lama tidak sebanding dengan perubahan tersebut. Adapun upaya mengatasi dampak terbentuknya lahan antropogenik, yang pertama ada reklamasi pantai, dapat diatasi dengan melakukan penanaman mangrove di sekitar pantai. Yang kedua ada pembuatan waduk, dapat diatasi dengan pengelolaan daerah tangkapan hujan di sekitar daerah waduk untuk menjaga fungsi daerah resapan air. Yang ketiga ada pembangunan pelabuhan, dengan dibuatnya bangunan penahan gelombang juga dibutuhkan untuk memperkecil adanya abrasi. Yang terakhir ada penambangan pasir, dapat diatasi dengan adanya penanaman vegetasi agar dapat mempertahankan kuantitas ketersediaan air pada daerah tersebut. Dari kesimpulan ini, antropogenik merujuk pada perubahan atau dampak yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti hal lahan antropogenik yang terbentuk akibat tindakan manusia. Di sekitar Indonesia ini, contohnya lahan antropogenik termasuk Pantai Marina Semarang, Pelabuhan Waduk, dan Bukit Nuju Koto. Rekreasi pantai di Semarang merupakan salah satu bentuk lahan antropogenik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemekaran kota, perkembangan wisata, dan pemukiman. Meskipun memberi manfaat, rekreasi ini membawa dampak negatif, terutama dalam hal kerusakan lingkungan yang dapat menggunakan keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Sekian dari kesimpulan ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu atau penonton sekalian. Sekian presentasi atau pemaparan materi yang berjudul bentuk lahan antropogenik dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.